Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 3 UD Buana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memproses buku besar. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2022-2023, yaitu untuk soal memproses buku besar. Di soal ini, waktu yang diperlukan adalah 90 menit. Tetapi, karena posting ke buku besar pembantu piutang dan utang sudah kita lakukan di tahap pertama, yaitu pada saat entry jurnal, maka untuk memproses buku besar, ini waktunya saya kurangi menjadi 60 menit. Pada tahap memproses buku besar, ada 2 tugas yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama, kalian memposting data dari jurnal ke dalam buku besar. Kemudian yang kedua, menyusun neraca saldo. Untuk posting ke buku besar, ini datanya bersumber dari neraca saldo awal dan jurnal-jurnal ya. Sedangkan untuk penyusun neraca saldo, ini datanya diperoleh dari data buku besar yang sudah selesai diposting. Nah, ini adalah soalnya ya. Jadi soalnya yang pertama ada data neraca saldo awal ya, atau trial balance per 30 November 2018 yang akan kita jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember 2018. Data neraca saldo per 30 November ini wajib kamu posting terlebih dahulu ke dalam buku besar. Ya, dijadikan sebagai saldo per 1 Desember. Kemudian, kalau sudah selesai kita posting, baru kita mulai memposting data dari jurnal ya. Dari sales jurnal, purchase jurnal, kemudian general jurnal, cash receipt jurnal, cash payment jurnal, dan terakhir dari petty cash jurnal. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk proses posting ke buku besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk proses posting ke buku besar, data yang kamu butuhkan itu kita ambil dari neraca saldo per 30 November dan dari jurnal ya. Nah, ini adalah neraca per 30 November yang akan kita jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah nilai trial balance ini sudah kita pindahkan ke dalam buku besar umum. Yang pertama di sini ada akun cash in bank dengan nilai 42.770.000. Ya. Kita lihat dalam buku besar cash in bank, di sini sudah ada nilainya 42.770.000. Ini sudah kita pindahkan berarti. Berikutnya yang kedua ada petty cash. Ya, senilai 9.800.000 di sebelah debit. Kita lihat di buku besar, di sini juga sudah ada petty cash ya dengan saldo debit senilai 9.800.000. Berikutnya ada account receivable. Account receivable ini ada di sebelah debit lagi, nilainya 85.800.000. Kita lihat di buku besar umum ya, di sini ada account receivable ya, saldonya debit senilai 85.800.000. Kemudian allowance ini ada di sebelah kredit saldonya ya, di trial balance. Kita lihat di buku besar umum. Di sini allowance juga sudah dipindahkan saldonya di sebelah kredit senilai 11.800.000. Jadi, di sini kita harus memastikan bahwa saldo awal trial balance ini semua sudah diposting ke dalam buku besar. Ya. Kalau kamu sudah yakin bahwa saldo awal trial balance sudah diposting ke buku besar, berikutnya baru kamu bisa melihat data dari jurnal ya. Kita bisa mulai memposting data dari jurnal. Nah, ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk posting ke buku besar umum. Ada sales jurnal, purchase jurnal, kemudian general jurnal, cash receipt jurnal, cash payment jurnal, dan petty cash jurnal. Pada tahap pertama, setelah kita selesai entry jurnal, ya, tugas berikutnya adalah kita menyusun rekapitulasi jurnal. Jadi sebenarnya data dari jurnal ini semua sudah terekap ke dalam rekapitulasi. Ya. Nah, untuk mempermudah posting ke buku besar, ya, kita cukup lihat data dari kolom rekapitulasinya saja. Karena rekapitulasi ini sudah hasil rekapan dari jurnal yang kita buat, ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke pencatatannya.
Yang pertama kita akan posting data dari sales jurnal, ya. Ingat di sini kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya saja. Kamu lihat di sini di kolom rekapitulasi jurnal sales jurnal, ya. Di sebelah debitnya ada kode akun 1/1300 dengan nilai 941.600.000 di sebelah debit. Maka ini kita pindahkan nilainya atau kita posting nilainya ke dalam buku besar dengan kode 1/1300. Kita cari kode akun 1/1300, ya. Di sini ada account receivable. Kamu buat, ya. Tanggalnya tanggal 31. Keterangannya diisi dengan sales journal atau SJ. Referensinya ini kita isi dengan halaman jurnal, ya. Halaman jurnal bisa kamu lihat di sini di sudut paling kanan, ya, ada halaman 1. Kamu buat di sini 1 referensinya. Kemudian untuk nilainya ada di sebelah debit, ya, ada di sebelah debit. Kamu pindahkan di sebelah debit. 941.600.000. Sehingga saldonya awalnya ada di debit 85.800.000, kemudian di debit lagi 941.600.000. Berarti nilainya kita tambah, ya. Nilainya menjadi 1.027.400.000. Berikutnya kalau sudah, kita ke rekapitulasi yang di sebelah kredit. Ini ada kode akun 2/1500 dengan nilai di sebelah kredit 85.600.000. Kita cari kode akun 2/1500. Ada PPN outcome di sini. Kita buat, ya, tanggal 31, keterangannya SJ atau sales journal, referensinya halaman sales journal yaitu 1. Nilainya letakkan di kredit. Ya, 85.600.000 sehingga saldonya menjadi saldo kredit senilai 85.600.000. Berikutnya, data rekapitulasi yang terakhir untuk sales journal ada kode akun 4/1100 dengan nilai di sebelah kredit 856 juta. Kita cari kode akun 4/1100, ya, ada sales di sini. Kamu buat tanggal 31, keterangannya SJ, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. 856 juta. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit ini kita tambah, ya. 503.300.000 ini kamu tambah dengan 856 juta. Nilainya menjadi 1.359.300.000. Berikutnya kalau sudah, kita akan posting data dari purchase journal. Ingat, kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya, ya. Nah, kalau kamu lihat di rekapitulasi purchase journal, di sebelah debit ini ada 2 akun, ya. Yang pertama 1/1500 dengan nilai di sebelah debit 1.033.800.000. Kamu cari kode akun 1/1500. Ya, di sini ada merchandise inventory. Kamu tulis tanggalnya tanggal 31, keterangannya PJ atau purchase journal, referensinya diisi dengan halaman jurnal, ya. Kamu lihat di sini halaman jurnalnya juga halaman 1. Maka kita buat di sini di purchase journal dia halaman 1. Berikutnya nilainya letakkan di debit senilai 1.033.800.000. Sehingga saldonya debit ketemu debit. Ini kita tambah, ya. 520 juta ditambah dengan 1.033.800.000. Nilainya menjadi 1.553.800.000. Berikutnya kita pindahkan kode akun yang kedua, ya, di sebelah debit ini 2/1600 dengan nilai 103.380.000. Kita cari kode akun 2/1600. Ada PPN income di sini. Kamu buat tanggal 31, keterangannya diisi dengan PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Ya. Sehingga saldonya menjadi saldo debit dengan nilai yang sama, 103.380.000. Kemudian kita lihat di rekapitulasi sisi kredit, ini ada kode akun 2/1100 dengan nilai 1.137.180.000. Ini kita cari kode akun 2/1100.
ada account payable di sini. Ya, kita buat tanggal 31, keterangannya diisi dengan PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit ini kita tambah. 69.300.000 ditambah dengan 1.137.180.000. Nilainya menjadi 1.206.480.000. Berikutnya, kalau sudah, kita akan posting data dari General Journal. Ya, kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya. Yang pertama, kamu lihat di rekapitulasi jurnal umum atau General Journal, ini sisi debitnya ada kode akun 1/1500 dengan nilai 44.500.000. Kamu cari kode akun 1/1500. Ya, di sini ada merchandise inventory. Kamu buat di sini. Di sini ada merchandise inventory. Kamu buat di sini tanggalnya tanggal 31, keterangannya GJ, referensinya diisi dengan 1. Nilainya letakkan di sebelah debit, 44.500.000. Nah, sebelum kita ke kolom saldo, kita lihat lagi di kolom rekapitulasi. Di rekapitulasi General Journal ini, di sebelah kredit ada lagi kode akun 1/1500. Ya, dengan nilai 785.909.935. Ini kita pindahkan di sebelah kredit buku besar dengan kode akun 1/1500 yaitu milik merchandise inventory. Letakkan nilainya di kredit. Ya. Jadi untuk General Journal atau jurnal umum, di sini nilainya ada di debit dan ada di kredit. Sehingga saldonya nanti debit dengan debit ditambah dikurangi dengan kredit, ya. Jadi bagian saldonya 1.553.800.000 ini ditambah dengan 44.500.000 dikurangi dengan 785.909.935. Nilainya menjadi 812.390.065. Berikutnya kalau sudah kita pindahkan data rekapitulasi yang kedua ya, yaitu 2/1100 dengan nilai di sebelah debit 45.100.000. Kita cari kode akun 2/1100. Ada akun payable di sini ya. Kita buat tanggal 31. Keterangannya diisi dengan GJ atau General Journal. Referensinya 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. 45.100.000. Sehingga saldonya, awalnya kita punya saldo kredit ya. 1.206.480.000 ya. Kemudian ada data di debit. 45.100.000. Berarti ini kita kurangi ya. Nilainya menjadi 851.180.000. Berikutnya, kalau sudah, kita akan memindahkan data rekapitulasi yang ketiga ya untuk General Journal. Ada kode akun di sebelah debit 2/1500 dengan nilai 5 juta rupiah. Kamu cari kode akun 2/1500. Ya, ada PPN outcome di sini. Kamu buat tanggal 31, keterangannya GJ, referensinya adalah 1, nilainya letakkan di sebelah debit 5 juta. Sehingga saldonya awalnya ada saldo kredit senilai 85.600.000. Kemudian dikurangi dengan data yang di debit ini senilai 5 juta sehingga nilainya menjadi 80.600.000. Berikutnya kita akan memindahkan data rekapitulasi yang keempat ya, ada kode akun 4/1200 dengan nilai saldo debitnya 50 juta. Kita cari kode akun 4/1200. Ada sales return di sini. Ya, kamu buat tanggal 31, kemudian keterangannya adalah GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga saldonya menjadi saldo debit 50 juta rupiah. Ya. Berikutnya kita akan pindahkan kode akun 5/1100 dengan nilai di sebelah debit 744.909.935. Kita cari kode akun 5/1100. Di sini ada cost of goods sold. Kamu buat di sini ya, tanggalnya tanggal 31, keterangannya GJ,
referensinya diisi dengan 1, nilainya letakkan di sebelah debit ya, senilai 744.909.935. Kemudian sebelum kita ke saldo, kita lihat lagi di rekapitulasi sisi kredit. Di sini ada kode akun yang sama ya, 5.100 dengan nilai 44.500.000 di sebelah kredit. Maka ini kita posting terlebih dahulu ya untuk kode akun 5.100, letakkan nilainya di sebelah kredit ya, karena datanya sama-sama dari General Journal. Sehingga untuk menghitung saldonya, ini nanti debit dengan debit ditambah, kemudian hasilnya dikurangi dengan kredit ya. Jadi 314.100.000 ditambah dengan 744.909.935 dikurangi dengan 44.500.000. Nilainya menjadi 1.014.509.935. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 1/1300 dengan nilai 55 juta ya. Kita cari kode akun 1/1300. Ada akun receivable di sini ya. Kita buat tanggal 31. Kemudian keterangannya diisi dengan GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit 55 juta. Sehingga saldonya debit ketemu kredit, berarti kita kurangi ya menjadi 972.400.000. Berikutnya yang terakhir untuk rekapitulasi General Journal, ini ada kode akun 2/1600 dengan nilai di sebelah kredit 4.100.000. Kita cari kode akun 2/1600. Ya, ada PPN income di sini. Kamu buat tanggalnya tanggal 31. Keterangannya adalah General Journal atau GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 4.100.000. Sehingga saldonya awalnya ada saldo debit, kemudian data berikutnya ada di kredit. Berarti ini kita kurangi ya, debit ketemu kredit dikurangi, nilainya menjadi 99.280.000. Kalau sudah, berikutnya kita akan memindahkan atau memposting data dari cash receipt journal. Ya, ingat kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Kita lihat sekarang untuk rekapitulasi cash receipt journal. Di sini sebelah debitnya ada kode akun. Yang pertama 1/1100 dengan nilai 536.300.000 rupiah. Kamu cari kode akun 1/1100. Ya, di sini ada cash in bank. Kamu tulis tanggalnya tanggal 31, keterangannya cash receipt journal atau CRJ. Referensinya diisi dengan halaman cash receipt journal ya, halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit 536.300.000. Sehingga saldonya debit ketemu debit ini kita tambah ya. 42.770.000 ditambah dengan 536.300.000. Nilainya menjadi 579.070.000. Berikutnya kita akan pindahkan data rekapitulasi yang kedua untuk sisi debit. Ada kode akun 5/1100 dengan nilai 212 juta. Kamu cari kode akun 5/1100. Ada cost of goods sold di sini. Kamu buat tanggal 31. Kemudian keterangannya diisi dengan CRJ atau cash receipt journal. Referensinya diisi dengan 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. Ya. Kemudian saldonya debit ketemu debit. Ini berarti kita tambah ya. 1.014.509.935 ditambah dengan 212 juta. Nilainya menjadi 1.226.509.935. Berikutnya kita akan pindahkan data rekapitulasi yang sebelah kredit ya. Ada kode akun 1/1300 dengan nilai di sebelah kredit 262.900.000. Kita cari di sini kode akun 1/1300. Ya, ada akun receivable di sini. Kamu buat tanggal 31, kemudian keterangannya cash receipt journal atau CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit ya, berarti kita kurangi.
972.400.000 dikurangi dengan 262.900.000, nilainya menjadi 709.500.000. Berikutnya, di rekapitulasi, ini ada kode akun 1.400 dengan nilai 7.200.000 di sebelah kredit. Ya, kita ke kode akun 1.400, di sini ada allowance. Kamu buat tanggalnya tanggal 31, keterangannya diisi dengan CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit ini ditambah ya, menjadi 19 juta rupiah. Berikutnya, ini di sebelah kredit ada kode akun 1.500 dengan nilai 212 juta di kredit. Ya, kamu ke kode akun 1.500, ada merchandise inventory, kamu buat tanggal 31, keterangannya adalah CRJ, referensinya diisi dengan 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit ini dikurangi ya, nilainya jadi 600.390.065 rupiah. Berikutnya kode akun 2.500 dengan nilai di sebelah kredit ada 24.200.000. Kita cari kode akun 2.500. Ya, ada PPN outcome di sini. Kamu buat tanggal 31. Keterangannya diisi dengan CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit, 24.200.000. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit, ini kita tambah ya, jadi 104.800.000. Berikutnya ini ada kode akun 4.100 ya, dengan nilai 242 juta. Kamu cari kode akun 4.100. Ada sales di sini. Kamu buat tanggal 31, keterangannya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit ya. Jadi kita tambah nilainya jadi 1.601.300.000 rupiah. Berikutnya, kalau sudah, kita akan posting data dari Case Payment Journal. Ingat, kita ke kolom rekapitulasinya. Ya, kalau kamu lihat di rekapitulasi Case Payment Journal, ini yang pertama ada kode akun 2.100 dengan nilai 355.300.000 di sebelah debit. Kamu cari kode akun 2.100. Ada akun payable di sini ya. Kamu buat tanggal 31. Kemudian Case Payment Journal, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit ya. Ini kita kurangi. 851.180.000 dikurangi 355.300.000, nilainya menjadi 806.080.000. Berikutnya kita akan posting kode akun 2.100 dengan nilai 2.500.000 di sebelah debit ya. Kita cari kode akun 2.100. Di sini ada expense payable. Kamu buat tanggal 31. Keterangannya adalah Case Payment Journal atau CPJ. Referensinya 1. Nilainya letakkan di sebelah debit. 2.500.000. Sehingga saldonya kredit ketemu debit ini kita kurangi ya. 3.900.000 dikurangi dengan 2.500.000. Nilainya jadi 1.400.000. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 2.400 dengan nilai 1.500.000 di sebelah debit. Kita cari kode akun 2.400, ada PPN payable di sini. Ya. Kamu buat tanggalnya tanggal 31, keterangannya CPJ atau Case Payment Journal, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 1.500.000. Sehingga saldonya kredit ketemu debit ini kita kurangi ya. 1.500.000 dikurangi dengan 1.500.000 sehingga nilainya menjadi 0.
Berikutnya kita akan posting kode akun 2 strip 2100 dengan nilai 16 juta di sebelah debit. Kita cari kode akun 2 strip 2100. Ada Bank Mandiri Loan di sini. Kamu buat tanggal 31, keterangannya diisi dengan CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 16 juta. Sehingga saldonya kredit ketemu debit ini kita kurangi ya. 301 juta dikurangi dengan 16 juta. Nilainya menjadi 285 juta. Berikutnya kita akan pindahkan kode akun 9 strip 1100 dengan nilai 3 juta rupiah di debit. Kamu cari kode akun 9 strip 1100. Ada interest expense di sini ya. Kamu buat tanggal 31, keterangannya diisi dengan CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 3 juta. Sehingga saldonya debit ketemu debit ini kita tambah ya, nilainya jadi 12.480.000. Kemudian kita akan pindahkan data rekapitulasi yang di sebelah kredit ya, ada kode akun 1 strip 1100 dengan nilai 378.300.000. Kita cari kode akun 1 strip 1100. Ada cash in bank di sini ya. Kamu buat tanggalnya tanggal 31. Keterangannya diisi dengan CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 378.300.000. Sehingga saldonya menjadi debit ketemu kredit ini kita kurangi ya. 579.070.000 dikurangi dengan 378.300.000. Nilainya menjadi 200.770.000. Kalau sudah, berikutnya kita akan posting data dari jurnal yang terakhir ya, yaitu petty cash jurnal. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya. Kalau kamu lihat di sini, di rekapitulasi jurnal petty cash, ini di sebelah debitnya ada 4 akun ya. Yang pertama ada kode akun 1 strip 1600 dengan nilai Rp900.000. Kita cari kode akun 1 strip 1600. Ya, ada store supply di sini. Kamu buat tanggal 31, keterangannya petty cash jurnal atau PCJ, referensinya halaman jurnal yaitu halaman 1, nilainya letakkan di debit 900.000. Sehingga saldonya debit ketemu debit ini kita tambah. 9.800.000 ditambah 900.000 nilainya menjadi 10.700.000. Berikutnya kita akan pindahkan kode akun 2 strip 1200 dengan nilai di sebelah debit 975.000. Kita cari kode akun 2 strip 1200. Ya, ada expense payable di sini. Kamu buat tanggal 31, kemudian keterangannya diisi dengan PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit ini kita kurangi ya. 1.400.000 dikurangi 975.000. Nilainya menjadi 425.000. Berikutnya, kita akan pindahkan kode akun 6 strip 1000 dengan nilai 675.000 di debit. Kamu cari kode akun 6 strip 1000. Ya, ada advertising expense di sini. Kamu buat tanggal 31. Keterangannya diisi dengan PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya debit ketemu debit ini kita tambah ya, jadi 4.875.000. Kemudian kode akun 6 strip 1800 dengan nilai Rp500.000 di debit. Kamu cari kode akun 6 strip 1800. Ada other operating expense di sini. Kamu buat tanggal 31, keterangannya PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 500.000. Saldonya debit ketemu debit ini kita tambah ya, jadi 9.800.000. Terakhir untuk data rekapitulasi petty cash jurnal ini ada di sebelah kredit dengan kode akun 1 strip 1200 dengan nilai 3.050.000.
Kita cari kode akun 1/1200. Di sini ada petty cash ya. Kamu buat tanggal 31, keterangannya adalah PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. 3.050.000. Sehingga saldonya debit ketemu kredit, berarti kita kurangi ya. 9.800.000 dikurangi dengan 3.050.000. Nilainya menjadi 6.750.000. Nah, berikutnya kita cek ya di sini. Semua data rekapitulasi jurnal sudah kita posting semua ya. Nah, ini adalah hasil posting ke buku besar ya yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya, kalau kita sudah selesai posting ke buku besar, tugas berikutnya kita akan menyusun yang namanya neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2018 ya. Caranya, ini adalah lembar kerja untuk neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2018. Untuk pengisiannya, nilainya ini diambil dari saldo akhir buku besar yang sudah kita posting tadi. Saldo akhir buku besar, ini nilainya ada di saldo paling akhir ya. Jadi untuk saldo cash in bank, ini saldo akhirnya ada di paling bawah ya. Di sebelah debit senilai 200.770.000. Kita pindahkan di trial balance sebelah debit juga dengan nilai 200.770.000. Berikutnya untuk petty cash. Untuk petty cash, kalau kamu lihat, ini saldo akhirnya ada 6.750.000 di sebelah debit. Ya, kamu buat juga di trial balance sebelah debit dengan nilai yang sama. 6.750.000. Berikutnya, buku besar yang ketiga, di sini ada account receivable, saldo akhirnya ada di sebelah debit senilai 709.500.000. Ya, maka di trial balance ini saldo akhirnya kamu tulis di sebelah debit juga, 709.500.000. Kemudian ada saldo allowance. Saldo allowance ini ada di kredit, 19 juta. Kamu pindahkan di trial balance sebelah kredit juga, 19 juta. Kemudian ada merchandise inventory, saldo akhirnya ada di debit, 600.390.065. Kamu letakkan nilainya di merchandise inventory sebelah debit dengan nilai yang sama. Berikutnya untuk store supply ada saldo debit 10.700.000 ya di buku besar ini. Kamu pindahkan ke trial balance sebelah debit juga dengan nilai yang sama. Kemudian ada prepaid insurance. Pindahkan nilainya juga di sebelah debit 15.300.000. Kemudian ada prepaid rent sebelah debit 21.300.000. Kamu pindahkan di debit juga 21.300.000. Kemudian prepaid tax di sebelah debit 15 juta. Kamu pindahkan nilainya di sebelah debit 15 juta. Kemudian ada equipment at cost. Equipment at cost ini nilainya ada di debit. Ya, maka di trial balance nilainya letakkan juga di debit 63.300.000. Equipment accumulated debt ya. Di buku besar, ini saldo akhirnya ada di kredit 16.500.000. Maka di trial balance, letakkan di kredit juga 16.500.000. Kemudian ada account payable, saldo akhirnya di kredit ada 806.080.000. Kita pindahkan ke trial balance sebelah kredit dengan nilai yang sama. Expense payable ada di kredit 425.000. Kita pindahkan juga 425.000 di kredit. Kemudian income tax payable kosong, PPN payable kosong. Kemudian PPN outcome. PPN outcome ini ada saldo kredit senilai 104.800.000. Kita letakkan saldonya di sebelah kredit 104.800.000. Berikutnya ada PPN income. Di sebelah debit saldonya 99.280.000. Kita pindahkan di sebelah debit PPN income, saldonya 99.280.000. Bank Mandiri Loan, di sini ada saldo kredit 285 juta. Kita letakkan di kredit 285 juta. Raka Capital 366.500.000. Kita pindahkan di kredit dengan nilai yang sama. Raka Drawing saldonya ada di debit 25.400.000.
Kita pindahkan nilainya ya di sebelah debit 25.400.000. Income summary kosong. Kemudian ada sales. Sales ini saldonya saldo kredit senilai 1.601.300.000. Kita letakkan nilainya di kredit dengan nilai yang sama. Kemudian sales retur, ini saldonya ada di debit 50 juta. Kita letakkan di debit ya. 50 juta. Cost of goods sold, di sini saldo akhirnya adalah 1.260.509.935. Kita letakkan nilainya di sebelah debit dengan nilai yang sama. Freight paid ada di debit 8.800.000. Kita letakkan di trial balance ya, sebelah debit juga 8.800.000. Kemudian advertising expense, ini saldo akhirnya 4.875.000 di sebelah debit. Kita buat di sebelah debit 4.875.000. Kemudian ada telepon and electricity expense ya dengan nilai 8.700.000 di debit. Kita letakkan nilainya. Store supply expense ada di debit 4.750.000. Kita pindahkan nilainya juga di trial balance. Kemudian ada bad debt expense ya. Ada bad debt expense 15.100.000 di debit. Kita pindahkan di debit juga nilainya. Dengan nilai yang sama ya. Kemudian depreciation expense ada di debit 16.500.000. Kita pindahkan nilainya di debit 16.500.000. Insurance expense saldo akhirnya ada di debit 14.300.000. Kita pindahkan ke trial balance juga dengan nilai yang sama di sebelah debit. Kemudian ada rent expense ya dengan nilai 23.300.000 di debit. Kita pindahkan ya di sebelah debit 23.300.000. Berikutnya wages and salaries expense ya. Nilainya ada di sebelah debit senilai 36.300.000. Kita pindahkan di sebelah debit ya untuk wages and salaries expense. Nilainya 36.300.000. Berikutnya other operating expense. Nilainya ada di sebelah debit senilai 9.800.000. Kita pindahkan nilainya di trial balance sebelah debit dengan nilai yang sama, 9.800.000. Kemudian ada interest revenue, ada saldo di kredit senilai 6.100.000. Kita pindahkan nilainya di sebelah kredit ya, senilai 6.100.000. Berikutnya ada interest expense. Saldonya saldo debit 12.480.000. Kita pindahkan nilainya di sebelah debit senilai 12.480.000. Berikutnya bank service charge, nilainya ada di sebelah debit senilai 6.600.000. Kita pindahkan nilainya di sebelah debit 6.600.000. Ya. Terakhir ada interest expense, tapi interest expense saldonya 0 ya. Maka tidak usah kita tulis nilainya di sini. Kalau sudah, trial balance ini harus kita jumlahkan ya. Sisi debit maupun sisi kreditnya harus sama. Ya, kita jumlahkan sekarang. Untuk sisi debit, ini jumlahnya adalah 3.205.705.000. Sedangkan untuk sisi kredit, ini jumlahnya sama ya, 3.205.705.000. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.